orang bisa menulis, otomatis jelas dia bisa membaca. Kalau kita level yang rendah ya, di tingkat anak sekolah dasar dan sebagainya kan. Kalau orang bisa menulis, pasti dia bisa membaca. Tapi kalau orang bisa membaca, belum tentu bisa menulis. Kan begitu. Nah ini kan begitu. Nah itu yang perlu dipahamkan di sana. Nah setelah kita melakukan artinya beberapa kajian, maka menulis itu memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kemampuan soft skill kita. Ya. Sebenarnya tidak ada alasan ya bagi seseorang untuk tidak bisa menulis. Ya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya, karena orang pasti bisa bicara, pasti bisa komunikasi, pasti bisa mempunyai suatu pola pikir, angan-angan tentang kehendak yang ada dalam hati. Nah, semua itu tinggal dituangkan dalam satu tulisan. Jadi misalnya bagi seorang pengusaha, tulisan yang minimal yang harus dia tulis ya, atau pengusaha tulis adalah bagaimana perencanaan dia melakukan usaha. Kemudian setelah dia merencanakan, tentunya kan dia melihat tulisannya, ya. Karena dalam ilmu manajemen kan sudah artinya ada prinsip, ya. Tulislah apa yang kamu kerjakan apa yang kamu tulis. Setelah kita kerjakan tadi, kita tulis lagi apa yang kita kerjakan lagi. Nah, sehingga tahu hasilnya bagaimana, menjadi suatu bahan evaluasi. Nah, mungkin ada kelebihan, kekurangan, atau nantinya ada perbaikan di masa akan datang juga ditulis. Ya. Sehingga tulisan-tulisan itu menjadi suatu alat untuk evaluasi bagi kegiatan wirausaha atau kegiatan usaha kita. Kalau hal ini tidak ditulis, maka itu akan hilang begitu saja. Ya. Nah, sekarang itu dengan lebih mudah, ya. Ada handphone yang bisa pakai ya pen elektronik, ya, ataupun pakai hal-hal alat yang lain dan sebagainya, atau minimal pakai alat perekam. Dari alat perekam itu bisa langsung ada aplikasi yang bisa langsung untuk tulisan dan sebagainya. Tentunya kan kalau itu bisa dikaji lebih dalam, maka masyarakat akan paham. Oh iya ya, memang penyebabnya seperti ini. Karakter masyarakat Indonesia itu apa sih kan, Bro? Sehingga kok tidak bisa bertahan lebih lama. Padahal secara kualitas tentunya bisa kita tahu lah kualitas merek pot dibandingkan merek-merek kan. Nah ini Bapak ini sehingga masyarakat itu bisa lebih komprehensif atau lebih mendalam mengetahui tentang suatu keadaan apabila terutama keadaan di bidang bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Malam ini kita bertemu lagi dalam EBC Talk. EBC Talk adalah sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dari EBC Ethno Business Consulting dengan menggelar live IG dengan tajuk EBC Talk, di mana di acara ini kita menghadirkan perbincangan yang ringan namun syarat makna tentang Ramadan, tentang dunia bisnis, manajemen, ekonomi syariah, pariwisata, marketing, BUMDes, ayat-ayat tentang ekonomi, dan ayat-ayat tentang entrepreneur. Hari ini Selasa 27 April 2021 jam 20.30 kita akan mengundang Bapak Aris Kurniawan, Sarjana Ekonomi MHUM, tentang pentingnya menulis bagi pengusaha. Saya berikan deskripsi dulu sebelum saya undang Pak Aris untuk masuk ke perbincangan. Apakah pengusaha harus menulis? Bukankah pengusaha memiliki job description untuk menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai keuntungan dan kesejahteraan pada tingkat tertentu? Lantas,
Apa pentingnya kegiatan menulis bagi pengusaha? Apakah sama dengan pentingnya aktivitas membaca bagi pengusaha? Hal ini insya Allah akan kita kumpas tuntas bersama pembicara Bapak Aris Kurniawan SEM Hum yang mengawali karir beliau di bidang jurnalistik dan pernah melahirkan, menjalankan dan mengembangkan beberapa sektor bisnis, di antaranya di bidang retail, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ini akan menjadi topik perbincangan kita dan bincang santai dengan beliau. Bagaimana kebiasaan dan karakter dalam kegiatan menulis ini mempunyai pengaruh yang positif dalam menjalankan kegiatan usaha. Ini adalah suatu hal yang baru tentunya untuk dikupas dan dibahas. Monggo, silakan yang pemirsa yang mau gabung, silakan. Yang sudah bergabung, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ketik di kolom komentar. Sekarang saya undang Bapak Aris untuk bisa masuk. Sambil menunggu, wah ini sudah masuk. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, gimana kabarnya, sehat Pak Aris? Alhamdulillah sehat. Sudah lama ini kita nggak bertemu Pak Aris. Iya. Itu. Tetap Iya, IG dan Zoom memberikan iya. informasi seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Baik Pak, kita harus menulis. Ini sesuatu hal yang sangat menarik, baik itu dan bagi siapapun tentunya, terutama untuk kita akademisi. Kalau menulis buat akademisi itu sesuatu hal yang lumrah, itu sesuatu yang kewajiban kita untuk melakukan sharing knowledge atau kewajiban publikasi. Tapi ini pengusaha sudah diminta untuk membuat keuntungan, sekarang diminta untuk menulis lagi. Waduh, ini kita akan beban apa nilai positif buat seorang pengusaha. Monggo Pak, bisa diberikan pembukaan untuk mengantarkan kita kepada topik ini dan nantinya kita lanjutkan dengan diskusi yang menarik. Silakan Pak Aris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa IG sekalian ya, yang saya hormati ya. Pada kesempatan ini insya Allah akan kita kupas tentang kegiatan menulis, pentingnya menulis bagi pengusaha. Ya memang tidak ada kewajiban pengusaha itu menulis, tapi apa sih dampak atau efek ataupun bisa meningkatkan kompetensi ya, ini kompetensi pengusaha bagi tentang menulis ya. Nah memang di satu sisi pengusaha itu juga harus bisa membaca, dalam artian membaca lingkungan, membaca pasar, membaca peluang ya. Nah itu adalah kewajiban bagi atau kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh pengusaha. Nah, apabila kemampuan membaca tadi tidak dimiliki oleh pengusaha, maka insya Allah jelas langkah-langkah atau kegiatan usaha itu tidak akan bisa berkembang dengan baik. Pengusaha kalau tidak bisa membaca perubahan dan tidak bisa mengambil keputusan yang tepat terhadap perubahan yang terjadi, nah sebesar apapun usahanya pasti akan kolaps atau akan terkubur. Nah kita lihat contoh-contoh seperti halnya Nokia. Nokia siapa nyangka dulu dia adalah ponsel yang menguasai pasar dunia ya. Hampir 60% lebih, 70% lebih pasar ponsel dikuasai oleh Nokia. Namun karena tidak bisa melihat, tidak bisa membaca perubahan,
tidak bisa mengambil keputusan terhadap perubahan yang terjadi, maka sekarang bisa kita lihat Nokia sudah tidak ada lagi di pasaran. Nah ini tentunya tidak mau hari ini terjadi, karena Nokia sendiri itu baru berjalan tidak lebih dari masa jayanya tidak lebih dari 10 tahun. Nah, ini kan sangat sayang, padahal dulunya itu menjadi sumber pendapatan bagi Finlandia itu hampir 1/4 PDB-nya. Jadi pendapatan domestik brutonya atau PDB-nya itu dari Nokia tadi 1/4-nya. Bayangkan Pak Benny, 1/4-nya. Ya. Kalau Indonesia itu 2.000 triliun, maka 1/4-nya itu bisa dipastikan kan 500 triliun itu berasal dari satu perusahaan saja. Kalau ada 4 perusahaan sama seperti Nokia kan selesai masalah negara kan begitu. Nah, itu bayangkan bisa kolaps gitu. Nah, contoh lain perusahaan atau pengusaha atau CEO yang tidak bisa membaca perubahan itu juga nasibnya juga sama seperti halnya BlackBerry ya. Kemudian terakhir LG menutup divisi ponselnya. Nah, itu. Padahal sekelas LG. Nah, tentunya dari demikian kita bisa memahami makna mana. Jadi kemampuan membaca ya apabila kita tingkatkan levelnya menjadi kemampuan menulis, maka tentunya orang gini, filosofinya seperti ini Pak Benny, artinya orang bisa menulis otomatis jelas dia bisa membaca. Kalau kita level yang rendah ya di tingkat anak sekolah dasar dan sebagainya kan, kalau orang bisa menulis pasti dia bisa membaca. Tapi kalau orang bisa membaca belum tentu bisa menulis, kan begitu. Nah ini kan begitu. Nah itu yang perlu dipahamkan di sana. Nah setelah kita melakukan artinya beberapa kajian, maka menulis itu memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kemampuan soft skill kita. Ya. Yang pertama menulis itu ya apabila dia bisa tuangkan di luar ya tentu dia bisa artinya meningkatkan nilai rasa percaya diri ya. Orang kalau tidak percaya diri otomatis dia tidak bisa menulis dan tidak bisa dituangkan di suatu dunia maya, di blog dan sebagainya kan begitu itu ya. Yang berikutnya ya kemampuan menulis ya. Kemampuan menulis tentunya itu selain bisa meningkatkan kepercayaan diri ya, tentunya bisa melatih fokus. Jadi fokus. Tentunya pengusaha yang sukses itu adalah pengusaha yang fokus terhadap usahanya ya. Apabila dia usahanya berpindah-pindah, otomatis dia tidak bisa akan meraih kesuksesan di sana ya. Gitu. Yang selanjutnya selain dia percaya diri, kemudian dia fokus ya, kemudian dia berani ya. Dengan kemampuan menulis itu dia mampu meningkatkan kreativitas ya. Kalau hari ini dia mau menulis bidang apa ya, kemudian besok mau menulis apa ya. Nah, itu jadi kreativitas itu akan timbul, pemecahan masalah itu akan timbul ya. Solusi-solusi itu juga insya Allah akan timbul dengan kita melatih dengan kemampuan menulis ya. Nah itu yang artinya dasar-dasar itu ya. Sama halnya kita nanti bukan hanya menulis saja, mungkin pengusaha juga bisa jadi artinya bisa jadi wajib untuk memanah misalnya Pak Benny. Nah, Pak Benny kan juga latihan memanah, mungkin juga dampaknya sama kan gitu. Tapi ada juga orang yang tidak punya kesempatan untuk bisa memanah karena keterbatasan sumber daya. Nah, yang bisa dilakukan adalah menulis. Jadi menulis itu ibaratnya kalau olahraga itu main seperti main olahraga lari, atau dia main seperti olahraga lari, atau dia sepak bola yang tidak perlu peralatan, dia bisa menjalankan kan begitu. Nah tadi yang berikut yang tadi sudah bisa artinya terakhir yang saya sampaikan tadi adalah apa?
meningkatkan kreativitas. Ya. Nah, selanjutnya ya dengan kemampuan menulis itu bisa meningkatkan atau melatih kesabaran. Karena dalam dunia usaha juga butuh kesabaran dalam menjalankan usaha dan sebagainya. Loh, apa kaitannya menulis bisa terkait dengan kesabaran? Jadi kesabaran ini di sini ya, menulis butuh kesabaran, sehingga tulisannya itu bisa jadi. Tanpa kesabaran maka tentunya tidak akan menjadi suatu tulisan. Ya. Oh, pertama ini salah. Oh, ini kurang bagus. Diulangi lagi dan sebagainya. Nah, ini semua berkaitan dengan kemampuan atau jiwa-jiwa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Gitu. Ya. Nah, nanti monggo bisa didiskusikan lagi. Apalagi kira-kira ya menulis itu bisa meningkatkan kemampuan apalagi tentunya. Nah, itu. Itu Pak Benny tentu sudah beberapa hal bisa nangkap itu kan. Oh enggak Pak Benny. Oke, Aris. Sebagai pengusaha mampu perubahan supaya kita bisa keputusan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Salah membacanya kita akan melakukan salah langkah, ujung-ujungnya akan membawa kita kerugian. Contohkan ada ya BlackBerry dan LG yang harus menutup banyak lini bisnisnya. Yang salah satu cara Pak Aris sebutkan dengan menguasai kemampuan tulis, karena orang yang tidak bisa menulis artinya dia akan mudah membaca. Di samping juga melatih soft skill oleh pengusaha. Ini saya sarikan yang disampaikan Pak Aris tadi ya. Di antara meningkatkan diri, melatih fokus, mampu kreativitas, artinya memudahkan kita berinovasi untuk mensolusi sebuah permasalahan. Juga melatih kesabaran. Yang ujung-ujungnya soft skill ini adalah untuk mengembangkan jiwa kita dalam berusaha atau jiwa kita, soft skill kita dalam pengusaha. Menarik sekali reasoningnya. Sekarang yang perlu digali lebih dalam Pak Ari, caranya kita sudah menulis. Kan tidak semua bisa menulis nih. Mungkin Pak Ari bisa memberikan tipsnya. Bagaimana cara mudah untuk menulis? Silakan. Ya, sebelum saya jawab, nanti Pak Benny tanya. Ada yang di chat, ada yang tanya. Oh, Mbak Lestari ya. Silakan. Ya, monggo ya. Nah, saya sambil saya jawab pertanyaan dari Pak Benny ya. Sebenarnya tidak ada alasan ya bagi seseorang untuk tidak bisa menulis. Ya. Nah, mengapa saya katakan demikian ya? Karena orang pasti bisa bicara, pasti bisa komunikasi, pasti bisa mempunyai suatu pola pikir, angan-angan tentang kehendak yang ada dalam hati. Nah, semua itu tinggal dituangkan dalam satu tulisan. Jadi misalnya bagi seorang pengusaha, tulisan yang minimal yang harus dia tulis ya, atau pengusaha tulis adalah bagaimana perencanaan dia melakukan usaha. Kemudian setelah dia merencanakan, tentunya kan dia melihat tulisannya ya. Karena dalam ilmu manajemen kan sudah artinya ada prinsip ya. Tulislah apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis. Nah, ini prinsip dalam ilmu manajemen ini bisa dituangkan juga dalam ilmu kewirausahaan gitu. Jadi tulislah apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah apa yang kamu tulis gitu. Jadi artinya apa? Kita bisa membuat perencanaan, dari perencanaan itu kita tulis. Nah, kemudian setelah kita tulis perencanaan tadi,
kita kerjakan apa yang kita tulis ya. Kemudian selanjutnya setelah kita kerjakan tadi, kita tulis lagi apa yang kita kerjakan tadi. Nah, sehingga tahu hasilnya bagaimana, menjadi suatu bahan evaluasi. Nah, mungkin ada kelebihan, kekurangan, atau nantinya ada perbaikan di masa akan datang juga ditulis. Ya. Sehingga tulisan-tulisan itu menjadi suatu alat untuk evaluasi bagi kegiatan wirausaha atau kegiatan usaha kita. Kalau hal ini tidak ditulis, maka itu akan hilang begitu saja. Ya. Nah, sekarang itu dengan lebih mudah, ya. Ada handphone yang bisa pakai ya pen elektronik ya, ataupun pakai hal-hal alat yang lain dan sebagainya, atau minimal pakai alat perekam. Dari alat perekam itu bisa langsung ada aplikasi yang bisa langsung untuk tulisan dan sebagainya. Nah itu jadi kalau bagi pengusaha itu tidak harus tulisan yang baik bersastra, yang misalnya tulisannya mendayu-dayu kalau bahasa Melayunya ya. Seperti misalnya angin sepoi-sepoi semilir, nggak seperti itu. Jadi dia bentuk tulisannya adalah bentuk tulisan report ya, atau pelaporan gitu. Tidak dalam bentuk tulisan yang sastra, misalnya nanti jadi satu novel kan. Tidak seperti itu Pak Ben. Gitu. Nah itu karena berfungsi bagi alat kontrol bagi usaha. Gitu. Menarik Pak Ris. Ini saya bacakan pertanyaan dari Lestari Aprilia Pak Ris. Ya. Kalau wirausaha itu sebenarnya apa saja sih jenisnya dan detailnya? Ini pertanyaan tentang kewirausahaan. Ya, jadi wirausaha ya itu jenisnya itu ya semua bidang kegiatan usaha itu masuk dalam bidang wirausaha. Jadi kalau jenis-jenisnya itu kan bisa dibagi dalam hal kegiatan di bidang agak putus-putus ini. Putus-putus. Oke. Ya. Jadi wirausaha itu ya berkaitan dengan produk tentunya ya. Baik itu menghasilkan produk maupun memasarkan produk ya, ataupun bisa pengemasan ulang produk ya, atau membranding produk. Nah, kegiatan untuk produk ini dibagi dua, yaitu produk berupa barang dan produk berupa jasa. Nah, jadi kegiatannya berkaitan dengan produk berupa barang dan berupa jasa. Nah, kalau dibagi secara detailnya, ya, contohnya bisa dalam bentuk perdagangan. Ya, perdagangan itu bisa skala besar sampai kepada retail yang kecil, baik itu secara offline maupun online. Nah, kemudian juga dalam bidang usaha pertanian, kemudian dalam usaha perkebunan, dalam usaha perikanan, usaha kelautan, ya. Kemudian dalam bidang kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nah itu Mbak Lestari ya, Apriliana ya, yang bulan ini kalau menurut namanya lahir di bulan April kan begitu. Ini bisa membantu jawabannya. Kalau ada pertanyaan yang lain, Mbak Lestari ya. Baik, Pak Aris, terima kasih jawabannya. Coba saya simpulkan urutan tadi itu, artinya segala sesuatu yang hubungannya dengan usaha itu membuat atau memasarkan dan jasa. Jadi ada bentuknya, ada kegiatan membuat, ada kegiatan bidangnya macam-macam, ada pertanian, kelautan, dan berbagai macam. Ada kata-kata usaha, barang, ataupun jasa perusahaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, kalau boleh saya garis bawahi tadi yang akan menulis, model menulis seorang pengusaha bentuknya adalah reporting,
hubungannya dengan melakukan evaluasi tentang apa yang sudah dilakukan. Kalau dalam ilmu manajemen, plan what you do and do what you plan, tadi disampaikan Pak Aris. Jadi tulis, merencanakan apa yang kamu lakukan, itu lakukan apa kamu rencanakan. Kemudian menulis lebih melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi model tulisannya bukan tulisan apa yang mendayu-dayu model Melayu tadi itu, tapi lebih ke arah model-model reporting. Mungkin seperti itu Pak Aris. Ya, dan betul, satu hal lagi, ya betul. Satu hal lagi dengan kita menulis ya, jadi kita artinya bisa dampaknya adalah pengalaman kita bagi orang lain. Jadi sementara ini belum ada jalan pengusaha yang menulis keberhasilan atau usaha yang dipimpin menulis rata-rata oleh orang lain. Contoh misalnya katakanlah tentang Facebook, itu artinya tidak menulis sendiri, tapi ditulis oleh orang lain. Demikian juga tulisan tentang Steve Jobs, tulisan tentang Nokia, BlackBerry dan sebagainya. Itu ditulis oleh orang lain yang dilakukan oleh para akademisi atau dia menulis pengetahuan yang lebih mendalam masyarakat. Nah, selanjutnya ya dengan tulisan yang dibagikan itu keberhasilan maupun kegagalan itu akan bisa memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat atau bagi umat ya. Itu yang perlu. Satu hal lagi yang informasi meskipun terjadi di Indonesia ya, itu yang kurang mendalam ya, yang belum tahu ya, adalah ini menarik. Belum ada yang sampai kajian mendalam, hanya pada analisa saja yang ada di media tentang tutupnya pabrik Ford yang ada di Indonesia. Tentunya kan kalau itu bisa dikaji lebih dalam, maka masyarakat akan paham. Oh iya ya, memang penyebabnya seperti ini. Karakter masyarakat Indonesia itu apa sih kan Bu? Sehingga kok tidak bisa bertahan lebih lama. Padahal secara kualitas tentunya bisa kita tahu lah kualitas merek Ford dibandingkan merek-merek kan. Nah ini Bapak ini sehingga masyarakat itu bisa lebih komprehensif atau lebih mendalam mengetahui tentang suatu keadaan apabila terutama keadaan di bidang bisnis, sehingga jangan sampai tersimpan bagi mereka sendiri yang tahu kan begitu. Padahal informasi itu bukan informasi yang rahasia, bukan informasi yang menjatuhkan atau menjelekkan orang, tapi juga bisa tahu secara strateginya mengapa kok sampai tumbang, kenapa kok sampai tutup dan sebagainya. Nah, ini yang perlu terus menerus untuk bisa dilakukan. Dan memang saya melakukan tracer di dunia maya terhadap buku-buku ya ataupun tulisan-tulisan yang ada di dunia maya. Memang tulisan kita yang berbahasa Indonesia itu memang sangat kurang. Ya, sangat kurang untuk dalam bentuk tulisan di bidang bisnis misalnya. Ini sangat kurang sekali. Ya, terutama bukan buku teks ya atau buku perkuliahan atau buku mata pelajaran, tapi buku referensi bisnis yang lebih mendalam. Yang saya sampaikan misalnya kenapa kok sampai pabrik Ford itu tutup, ya kan? Sampai sekarang belum muncul bukunya. Nah, belum muncul bukunya pun itu disusul lagi
kabar bahwa 7-Eleven, nah, retail yang ada di Indonesia itu tutup juga. Nah, belum lagi tulisan atau bukunya lagi, nanti disusul lagi. Misalnya yang ada kabar terakhir itu bisa jadi KFC mengalami kesulitan, atau Pizza Hut, ya kan Pizza Hut juga menutup beberapa gerainya. Nah, itu. Atau bahkan sampai pada menjual dengan harga yang lebih rendah daripada biasanya. Tapi kalau di tulisan di jurnalistik atau tulisan berita sudah banyak. Tapi yang lebih mendalam lagi ini yang belum banyak. Nah, sehingga nanti penyebab-penyebab yang ada di depan mata kita itu masyarakat bisa memahami, oh kalau buka usaha itu seharusnya seperti ini, bisa bertahan itu seperti ini dan sebagainya. Nah, itu Pak Benny pentingnya menulis ya, bukan bagi pengusaha atau menulis di bidang bisnis ya bagi yang lain. Seperti itu. Menarik sekali Pak Aris, karena intinya tulisan pengusaha itu bisa sebagai pembelajaran untuk masyarakat, untuk mengetahui secara detail atau mendalam Pak Aris, mengenai sebab mereka melakukan keputusan bisnisnya itu contohnya ditutup, 7-Eleven ditutup, kemudian ada BHD tadi itu yang merubah pricing policy-nya dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, tulisan pengusaha itu nanti diwujudkan dalam bentuk apa Pak? Kalau di akademisi kita biasa menerbitkan publikasi di jurnal dan lain sebagainya. Kalau seorang pengusaha kalau mau nulis ini nanti medianya apa kira-kira yang paling cocok? Ya kalau paling cocok kalau sederhana bisa jadi dia tulis di media blog misalnya. Nah itu untuk tulisan dia yang pendek-pendek ya, yang pendek-pendek dikupas dan sebagainya. Ya tentunya yang nanti akan lebih cocok lagi itu ya dalam bentuk buku. Ya. Beberapa pengusaha yang menulis buku biografinya itu juga laris manis ya. Seperti contoh buku Pak Hairul Tanjung Si Anak Singkong, nah, itu juga laris manis, itu juga di pasaran ya. Belum lagi buku-buku yang lain ya, tulisan atau buku tentang Bob Sadino itu juga laris manis juga gitu. Nah, itu karena memang itu diperlukan bagi masyarakat ya. Karena masyarakat ingin tahu apa sih kunci suksesnya, bahkan beberapa lama atau hingga sekarang quote-quote dari Bob Sadino itu masih dipakai sampai sekarang kan begitu. Itu yang tentunya dia masih tetap diingat. Jadi meskipun orangnya sudah tiada, tapi masih diingat. Karena apa? Karena masih ada tulisannya. Nah, kalau tidak ada tulisannya, tidak ada quote-quote-nya ditulis oleh orang lain, saya yakin juga tidak akan bisa bertahan lama. Itu yang perlu digali. Ya. Nah, bisa jadi yang kita tunggu-tunggu itu ada pengusaha-pengusaha besar itu kaum milenial itu belum mengenal ya. Seperti misalnya katakanlah seperti Lim Soo Leong, pendiri dari Indomie, yang Indofood ya kan, yang ada merek Indo-Indonya itu semua. Nah itu bisa ditulis itu perjalanannya, kemudian bagaimana strateginya dan sebagainya. Nah ini bisa menjadi pelajaran atau bisa jadi bahan bagi kita untuk menjalankan kegiatan usaha dengan pengalaman mereka, kemudian kita modifikasi dengan perkembangan zaman yang saat ini. Nah, itu Pak Ben. Oke, mungkin kalau kita pengusaha Pak yang belum sekelas Bob Sadino atau CT, bisa nggak sih kita membuat misalkan kesuksesan kita ketika kita membuat startup? Bagaimana kita bisa membuka franchise pertama, kedua, pengalaman bisnis kita. Awalnya mungkin kita buat di blog, kemudian kita terkumpul banyak dan bagus, baru kita buat seperti buku gitu. Bisa nggak kayak gitu? Iya, ya itu bisa juga, ya. Bisa juga seperti itu, ya. Sehingga nanti tulisan itu banyak dibaca oleh orang, atau bahkan juga bisa dibuat channel YouTube-nya misalnya. Sekarang media kan juga banyak. Nah, itu bisa dibuat channel YouTube-nya, ya bagi awalnya seperti dulu.
Nanti dari situ nanti dia bikin rangkum menjadi suatu tulisan kan begitu. Itu bisa dimulai dari saat ini juga kan begitu. Karena saya melihat banyak pengusaha-pengusaha yang seperti Pak Benny sampaikan, dia yang startup, kemudian dia bisa membuka berapa cabang misalnya. Tapi saya melihat ini penafsiran saya pribadi ya, itu saya melihat mereka terlalu terburu-buru dalam hal apa? Membuka pelatihan atau kelas dulu, ya kan? Karena pelatihan, kalau saya yakin mereka membuka itu juga dalam artian bukan 100% money oriented kalau usahanya kan sudah berjalan kan begitu. Nah kalau misalnya dia membuka kelas itu tentu akan terbatas dampaknya kan begitu. Tapi kalau misalnya dia dalam artian membuat suatu tulisan atau bahkan suatu buku, nah kemudian buku itu bisa dibaca dengan khalayak. Namun kalau ada yang kurang jelas atau butuh penjelasan dan dibuka kelas itu akan menjadi lebih baik karena materinya sudah ada terlebih dahulu kan begitu. Bukan dibalik ya kan, membuka kelas dulu baru nulis buku atau nulis modul kan begitu. Tapi menulis buku dulu, menulis modul dulu, baru membuka kelas kan begitu. Karena membuka kelasnya berdasarkan pertanyaan dari modul itu tadi atau dari buku tadi. Bukan membuka kelas dulu, baru nanti diberikan modul atau materi. Gitu Pak Benny. Iya, kira seperti itu. Saya amati kali generasi muda, pengusaha-pengusaha yang muda yang terjun ke pelatihan. Memang sih kadang-kadang ada yang kali, tapi tidak banyak juga yang kelihatan kurang materi. Ya mungkin langkah tadi yang Aris sampaikan dengan mereka menulis dulu, kemudian mengumpulkan banyak materi, dikumpulkan dalam sebuah buku. Nah itu nanti akan menunjang pelatihan-pelatihan yang diberikan. Jadi lebih matang gitu mungkin ya. Iya, itu. Jadi artinya ada bekalnya dulu. Jadi calon peserta itu punya bekal dulu, kemudian itu yang akan ditanyakan. Jadi jangan sampai, maaf, artinya bukan mengkritisi pelatihan yang dilakukan ya. Jangan sampai seperti halnya kita mengajari penguin terbang. Jadi saat pelatihan saja terbangnya itu sangat cantik gitu. Tapi setelah pulang pelatihan maka dia akan jalan lemak gemulai seperti biasanya, kan begitu. Nah, itu tentu menjadi suatu bahan itu, karena artinya membuat pelatihan itu jadi pengusaha itu kan tidaklah dalam waktu yang singkat kan begitu. Itu bisa menjadikan seorang entrepreneur kan. Oke. Itu Pak Ben. Iya Pak. Terima kasih Pak Aris. Mungkin sebelum Pak Aris saya kasih waktu untuk memberikan closing statement Pak ya. Apa yang penting dalam hal menulis untuk pengusaha. Mungkin saya kasih kesempatan ke teman-teman yang ada untuk memberikan pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, nanti Pak Aris akan memberikan closing statement. Dan mungkin sesi hari ini mungkin akan selesai setelah Pak Aris memberikan closing statement. Intinya tadi saya bisa simpulkan, menulis bagi seorang pengusaha itu penting. Sama pentingnya dengan kita mampu membaca segala sesuatu bagi pengusaha. Dengan menulis kita bisa melakukan banyak reporting, kemudian bisa kita kumpulkan dalam blog atau di medsos kita awalnya, kemudian kita kumpulkan satu tulisan-tulisan itu menjadi sebuah buku. Buku itu nantinya bisa menjadi bahan pelatihan kepada pihak-pihak lain pada masyarakat atau kepada generasi muda, sehingga bisa mengambil ilmu, mengambil pelajaran dari banyak pengalaman yang sudah dilakukan oleh para pengusaha. Kalau saya menyimpulkan itu, silakan Pak Aris mungkin bisa memberikan closing statement Pak untuk pertemuan kita hari ini yang sangat menarik sekali. Silakan. Baik, terima kasih Pak Benny. Ya, tentunya untuk closing ini, sebelum ada closing statement, ada pertanyaan lagi Pak Benny. Oh iya, ada pertanyaan nih dari Yosi, ini mahasiswa ini. Pak Yosi. Pak Aris, tipsnya untuk tetap konsisten saat mulai menulis itu bagaimana ya Pak? Monggo Pak Aris, untuk konsisten menulis bagaimana tipsnya? Ya, tips untuk konsisten menulis ya. Yang pertama adalah waktu kita sehari itu 24 jam. Nah,
kita buat komitmen tiap hari itu kita meluangkan waktu untuk menulis. Jadi Anda menentukan waktunya sendiri. Apakah sebelum subuh, apakah sesudah subuh, ya. Nah itu apakah setelah Isya, apakah setelah maghrib. Nah itu dibuat sendiri. Ya. Nah dari situ tentunya kita harus membuat komitmen pada diri sendiri, ya kan. Nah, kita mulai itu tulisan itu, ya. Itu kalau kita mulai maka insya Allah akan terus berlanjut, ya kan. Tapi kalau kita nggak mulai, maka tulisan itu akan berhenti, tentu akan buntu dan sebagainya. Nah, jadi kunci dari tulisan itu mulailah, ya. Dari mulai nanti kita insya Allah akan terus berlanjut. Itu. Kemudian untuk waktunya ya bebas, terserah dari komitmen pribadi masing-masing. Nulis itu dia di waktu kapan, kan begitu. Nah, itu yang tentunya yang untuk tetap bisa konsisten, ya kan? Itu Pak Beni. Terus yang berikutnya, ubahlah kalau misalnya kita ada rasa gimana ya, ada rasa orang kan perlu ini ya, self assessment ya, atau orang perlu jati diri atau perlu butuh pengakuan. Kalau dalam teori Maslow itu butuh pengakuan. Nah, seharusnya ubahlah pengakuan atau kebanggaan diri yang dari selfie menjadi suatu bentuk tulisan. Kalau selfie banyak dikomentari karena memang penampilan kita yang dari artinya memang sudah tercipta qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita ubah dalam bentuk tulisan. Ini nggak apa-apa. Nah, kalau saya ibaratnya nggak apa-apa karena memang orang di awal-awal itu butuh pengakuan dahulu. Nah, kalau makin banyak orang baca, banyak orang yang nge-like, banyak orang memberikan komentar dan sebagainya, itu mungkin dia akan bisa memberikan semangat. Mungkin levelnya seperti itu dulu, nggak masalah kalau bagi saya. Nanti selanjutnya dia pada tentu akan naik tingkatan atau naik makom di level yang tertentu. Jadi dia sudah tidak pedulikan lagi berapa banyak yang membaca, tapi dia sudah menulis yang dengan tujuan untuk kepentingan kemaslahatan umat misalnya. Nah, seperti itu Pak Ben. Itu poin-poinnya. Jadi jadi kalau dianalogikan seperti ini Pak Ben. Mungkin di awal-awal kalau misalnya bagi anak-anak untuk dia mau sholat atau dia mau puasa, bisa jadi diiming-imingi tentang surga, kemudian diberikan gambaran tentang bagaimana neraka dan sebagainya. Itu mungkin di awal-awal seperti itu. Tapi kalau sudah pada level tertentu, kita di orang-orang tertentu, mereka beribadah baik itu sholat puasa, tentunya sudah tidak pada level iming-iming itu tadi, kan itu. Dia mungkin akan mencapai tentunya pada misalnya rasa kebersyukuran karena ridha Allah dan sebagainya. Nah itu Pak Beni. Mungkin menulis juga bisa jadi seperti itu juga. Baik Pak, terima kasih. Apakah masih ada closing statement atau tadi itu sudah termasuk closing statement dari Pak Aris? Iya, mungkin ya itu sudah termasuk pada closing statement ya. Jadi ya artinya yang di awal udah saya sampaikan ya. Yang terakhir tentunya closing statement-nya ya, marilah kita bersama-sama berusaha, berkomitmen dan berupaya untuk bisa istiqomah dalam hal menulis. Nah, itu aja Pak Ben. Ya. Karena memang dengan menulis insya Allah pahala kita akan tetap mengalir terus kan begitu. Nah, sambil contoh ya, artinya sambil contoh dulu waktu zaman Rasulullah kan artinya Al-Quran belum dibukukan kan begitu. Nah, dengan adanya keputusan ataupun tindakan dari para sahabat untuk membukukan Al-Quran, dimulai dari Khalifah Umar, dilanjutkan kepada Khalifah Utsman, kemudian disebarkan oleh seluruh dunia, tentunya tidak terbayangkan setiap orang membaca Al-Quran pahalanya mengalir kepada para sahabat tersebut. Itu sampai nanti di akhir kiamat,
sampai Quran itu dicabut dari dunia. Nah ini kan tentunya kita mau kan pahala kita kan tetap terus mengalir dengan kebaikan menulis kita. Ya, itu Pak Beni. Nah kemarin seperti itu. Terima kasih Pak Aris atas ilmu yang diberikan tentang pengusaha harus menulis. Saya sudah mendapatkan pentingnya. Bahkan di akhir acara ini tadi saya mendapat sebuah kesimpulan yang keren. Mungkin pengusaha tidak hanya memburu untung dunia, tapi juga bisa memburu untung akhirat, diantaranya dengan tulisannya. Tulisannya akan memberikan manfaat dari pengalamannya mereka berusaha, kemudian tulis, kemudian orang yang paham, kemudian belajar dari kesalahan dalam berusaha, kemudian hal-hal yang baik itu diterapkan lewat pemahaman tulisan tadi, maka akan memberikan nilai positif berupa mungkin pahala atau kebermanfaatan buat kita pengusaha yang juga seorang penulis. Mungkin seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Aris Kurniawan, sarjana ekonomi, master hukum, yang telah memberikan kita pentingnya menulis dan tips bagaimana menulis buat pengusaha. Sekaligus saya sebagai host akan menutup acara ini. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh pemirsa. Besok kita akan ada lagi acara yang menarik bersama Gus, bersama seorang lulusan dari luar negeri yang LC. Kita membahas tentang Ramadan dan bagaimana menjadi pengusaha. Hal yang menarik. Sekali lagi Pak Aris, terima kasih sudah join bersama kami. Dan para pemirsa juga terima kasih. Dari saya mohon maaf atas mungkin ada saya sampaikan, mohon maaf semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Sampai bertemu lagi di pertemuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri.